Shalom Bapak Ibu, welcome back to Missions and Prayer House. Praise God, we are so blessed to be back in the house of God. Praise God, puji Tuhan, haleluya. Saudara, cuaca cukup dingin, memang sudah sangat dingin. Puji Tuhan, praise God. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Amen. Praise God. Let's pray. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan di tempat maha tinggi, di tempat tersembunyi. Hosana di tempat maha tinggi. Kami berikan semua hormat, pujian dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Bapa kami yang di surga, kembali lagi kami datang di hadirat-Mu yang kudus pada hari ini Bapa. Kami datang dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh penundukan diri di bawah kaki-Mu, di bawah tangan-Mu yang kuat. Sebab kami tahu, kami sadari bahwa di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Kami bukan siapa-siapa Bapa. Kami tidak dapat berjalan sendiri tanpa Tuhan ada dan tinggal bersama dengan kami untuk menjadi gembala kami yang akan mengembalai kami, untuk menjadi guru kami yang akan mengajar kami kepada seluruh kebenaran itu, untuk menjadi pemimpin kami yang akan memimpin setiap langkah kami, dan untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang akan menyelamatkan kami umat manusia. Terima kasih Bapa, kami memuji kebesaran-Mu. Bapa, kami datang karena kami patut untuk mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas semua kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan yang sudah begitu baik, sungguh baik, sangat baik. Tuhan yang sudah menyertai kami, memelihara kehidupan kami, menjaga dan melindungi kami dari masa kecil sampai pada masa tua. Tuhan masih bersama dengan kami. Itu semua karena kemurahan Tuhan, belas kasihan Tuhan yang masih menyertai kami sampai hari ini. Kami sangat mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas semua kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Kami tidak dapat membalas setiap kebaikan Tuhan. Kami hanya dapat memberikan seluruh hidup kami hanya untuk Tuhan. Layakanlah hidup ini ya Bapa. Pakailah hidup ini bukan karena kami layak, tetapi karena Tuhan yang layak untuk menerima hormat, pujian, dan kemuliaan dan sembah syukur kami. Terima kasih Bapa, kami memuji kebesaran-Mu. Bapa, kami mohon ampun atas dosa-dosa pelanggaran-pelanggaran kami, baik itu lewat perkataan, pikiran, dan terlebih-lebih lewat sikap hati dan perbuatan kami yang jahat di mata Tuhan. Ampuni kami semua, umat manusia, orang-orang berdosa, jiwa-jiwa, keluarga-keluarga, bangsa-bangsa. Kami mohon belas kasihan-Mu dan kemurahan-Mu untuk mengampuni kami semua. Terima kasih untuk anugerah keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami mau menghormati, menghargai, dan to cherish karya Tuhan yang terbesar di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami memuji kebesaran-Mu. Bapa, kami mau serahkan kebaktian mission pada hari ini hanya di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang terus bertakhta di atasnya dan bersemayam di dalamnya, dan Tuhan yang terus bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami memuji kebesaran-Mu. Bapa, penuhi setiap ruangan dengan hadirat-Mu, dan Tuhan yang terus beracara, Tuhan yang pimpin kami Bapa. Terima kasih, kuduskan, bersihkan hati dan pikiran kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu ke depan hanya di dalam tangan-Mu. Kami serahkan kebaktian mission dari awal hingga akhir hanya di dalam tangan-Mu.
Terima kasih Bapa, kami memuji kebesaran-Mu. Kami serahkan semua hanya di dalam satu nama, yaitu nama di atas segala nama. Nama-Mu yang berkuasa, nama-Mu yang kudus dan mulia. Nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan kekal. Kami mengucap syukur, kami berdoa dan berterima kasih hanya kepadamu ya Aba, ya Bapa, yang sudah mengajar kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita angkat pujian. Bapa, Engkau baik. Tuhan yang sudah begitu baik, sungguh baik, sangat baik. Haleluya, haleluya. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Katakan Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau.
punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai mata jadi permata. Katakan Yesus, 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 panggil namanya. Seperti Tuhan, kau rangkai air mata jadi permata. Yesus, oh Yesus. Seperti Tuhan, kau rangkai air mata jadi permata. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata jadi permata. Kau rangkai air mata jadi permata. Rancanganmu sungguh indah, rencanamu sungguh indah. Kami bersyukur. Syukur bagimu Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Benar Tuhan, rangkaianmu indah, rancanganmu sungguh indah, dan rencanamu sungguh indah. Terima kasih Bapa untuk setiap rencana Tuhan di dalam hidup kami. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami siap untuk memuji dan meninggikan Tuhan di tempat maha tinggi. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin.
Siap memuji Tuhan? Amin. Bukan oleh gagah dan kuat, tapi Roh-Ku, kata Tuhan. Amin. Bukan oleh megah dan hebat, tapi Roh-Ku, sabda Tuhan. Amin. Gunung yang ini dipinggirkan, gunung yang itu diratakan, gunung di sini disingkirkan oleh Roh-Ku, sabda Tuhan. Di seluruh dunia Roh Allah bekerja, di seluruh dunia seperti Nabi berkata, haleluya. Di seluruh dunia ada ilham Roh yang heran, tempat kemuliaan Tuhan seperti air menutup laut. Allah bekerja oleh Roh-Nya, bekerja di dunia. Amin. Bila Allah bekerja, mujizat berlaku. Bekerjalah di dalamku, seperti aliran sungai mengalir membawa damai, seperti hujan yang deras basahi hati yang keras. Itulah karya Roh Allah, segarkan orang yang lelah. Terima kasih Tuhanku, terima kasih Kau puaskan jiwaku. Kalau Roh Kudus yang membangkitkan Kristus hidup di dalam dirimu, kalau Roh Kudus yang membangkitkan Kristus hidup di dalam dirimu, Dia bangkitkan tubuhmu itu oleh Roh-Nya yang di dalammu. Haleluya. Kalau Roh Kudus yang membangkitkan Kristus hidup di dalam dirimu. Amin. Roh Tuhan, Roh Allah, Roh Kudus tinggal hidup di dalam kita. Amin. Praise God. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Waktu Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk
kuasamu memulihkan hidupku. Katakan bila nanti semua, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Katakan waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan
surrender all to you, Lord. Haleluya. Benar Tuhan, we surrender all to you, Lord. We give you all our life, Lord. Take us with you, Lord. We are surrender all to you. Thank you, Lord. We praise you, Lord. We give you praise, oh Lord. We thank you, Lord. We surrender to you, Lord. Thank you, Lord. Bapa, kami mau serahkan kebenaran firman-Mu hanya di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, Bapa. Biarlah Tuhan penuhi terus hamba-Mu dengan urapan Roh Kudus yang baru. Penuhi kami semua dengan urapan-Mu, ya Bapa, agar kami boleh mendengar dan mengerti kebenaran firman-Mu. Kami boleh memahami dengan benar kebenaran firman-Mu, Bapa. Terima kasih untuk hari yang indah ini, Bapa. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami. Kami mau pakai sebaik-baiknya setiap waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan untuk hidup di dalam pertobatan, hidup di dalam kekudusan, dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena itulah yang dikehendaki Bapa di surga. Terima kasih Bapa, kami memuji kebesaran Bapa. Kami serahkan Bapa jam-jam pemberitaan firman-Mu dari awal hingga akhir. Biarlah Tuhan penuhi dengan hadirat-Mu, Tuhan yang beracara. Tuhan penuhi hamba-Mu dengan hikmat-Mu. Terima kasih Bapa. Ajar kami ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk belajar dan diajar oleh Tuhan, Gembala yang baik. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu. Welcome back to Missions and Prayer House. Praise God, we are so blessed to be back in the house of God. Praise God. Puji Tuhan, senang sekali kita boleh bersama-sama lagi pada hari ini datang di rumah Tuhan hanya untuk menyembah Tuhan dan memuji Tuhan kita yang ajaib. Dia Tuhan yang luar biasa. Dia Tuhan yang berkuasa di atas segala-galanya. Dia Tuhan yang dahsyat. Amin. Puji Tuhan. Hari-hari ini sudah cukup dingin, saudara. Begitu dingin, saya sampai sudah bungkus-bungkus semua ini. Begitu dingin ya. Di setiap hari sekarang memang sudah musim dingin. Oleh sebab itu kita semua sudah kedinginan ya. Puji Tuhan. Tuhan hangatkan kita terus dengan kasih-Nya. Amin. Puji Tuhan. Saudara, saya tetap akan mengingatkan lagi kita kembali dengan Efesus pasal 5 ayat yang ke-16. Efesus pasal 5 ayat yang ke-16. Di situ dikatakan, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi saudara, ingat ya, pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Oleh sebab itu Rasul Paulus katakan, pergunakanlah waktu yang ada selama kita masih diberikan waktu dan kesempatan oleh Tuhan. Maka pergunakanlah waktu dan kesempatan itu ya, agar kita semua boleh mendapatkan kasih karunia-Nya, kasih anugerah-Nya yang begitu besar akan dunia ini ya. Di dalam
Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal, ya, agar setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi saudara, selama Tuhan masih memberikan kita waktu dan kesempatan, biarlah saudara dan saya boleh pergunakan waktu yang ada agar kita semua boleh hidup berkenan di hadapan Tuhan. Artinya pergunakan waktu yang ada dimaksudkan oleh Rasul Paulus, yaitu kita harus hidup berjaga-jaga di dalam doa, karena itu adalah pesan Tuhan kepada kita, kepada murid-muridnya, dan juga kepada kita semua yang ada pada hari ini, pada saat ini. Jadi kita harus hidup di dalam berjaga-jaga di dalam doa, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, hidup sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Oleh sebab itu kita semua harus hidup menurut kehendak Bapa di surga. Itulah yang dimaksudkan, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Jangan sampai kita semua tertidur dan terlena dengan keadaan dunia saat ini, karena dunia sudah tidak semakin baik, dunia semakin jahat, ya. Jadi kita semua harus tetap berjaga-jaga di dalam doa sambil menantikan kedatangan Tuhan, karena hanya Tuhan yang tahu kapan Ia kembali. Jadi saudara, pergunakanlah waktu yang ada selama kita masih diberikan waktu dan kesempatan oleh Tuhan untuk memperbaiki hidup kita. Di saat kita masih hidup dalam dosa, kembali bertobat. Di saat kita masih hidup dalam kejahatan, kembali kepada Tuhan, bertobat. Dan di saat kita masih hidup tidak karu-karuan, hidup di dalam kenajisan, kekotoran, kekejian, ya, kedagingan, keduniawian, mari datang bertobat agar Tuhan boleh membawa kita semua kepada rencananya yang indah. Amin. Puji Tuhan. Saudara, hari ini kita akan belajar sama-sama. Kita masih belajar dengan kitab Roma. Jadi kita masih belajar kitab Roma pada hari ini. Kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-30 berapa tadi? Kitab Roma pasal 8 ayat yang ke 31 sampai dengan ayat yang ke-39. Jadi kita mau belajar beberapa ayat juga pada hari ini dari kitab Roma pasal yang ke-8, dan kita sama-sama mau belajar dari ayat yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-39. Jadi saudara, biarlah saudara dan saya boleh belajar sama-sama, dan kita semua mau belajar dan mau diajar oleh Tuhan agar kita semua boleh menyenangkan hati Tuhan. Jadi kita belajar sama-sama karena Tuhan yang akan bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Nya, ya. Kita tidak ada apa-apanya saudara, yang berbicara itu Tuhan lewat kebenaran firman-Nya, ya. Jadi di saat firman Tuhan sedang disampaikan, artinya Tuhan sedang berbicara kepada saudara dan saya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita mau belajar sama-sama kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-39. Kita mau bacakan sama-sama. Silakan dibaca. Puji Tuhan. Praise God. Roma 8 ayat 31 sampai 39. Ayat 31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ya, mari kita bacakan lagi ayat yang ke-31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Sebab itu, Rasul Paulus katakan, apakah yang kita akan katakan tentang semuanya itu? Coba bacakan lagi. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jadi maksudnya Rasul Paulus, apa yang akan kita katakan saudara tentang semuanya itu? Artinya tentang semuanya itu tentang keselamatan, tentang semua anugerah Tuhan, tentang kebaikan Tuhan, tentang rencana Tuhan. Apakah yang kita akan katakan tentang semuanya itu? Apakah pendapat
saudara dan saya tentang semua itu. Ya, teruskan lagi, bacakan lagi. Jika Allah di pihak kita, Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? siapakah yang akan melawan kita? Di situ dikatakan, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ya, jadi diartikan di situ oleh Rasul Paulus, ya, bahwa setiap rencana Tuhan, setiap apapun yang terjadi di dalam hidup kita, ya, kita ada pembela yang benar, yaitu Tuhan. Ya, sebab itu di situ dikatakan, bacakan lagi di bagian akhir tadi. Bagaimana? Jika Allah di pihak kita, Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? siapakah yang akan melawan kita? Di situ dikatakan, ya. Jadi kalau Tuhan ada bersama kita, artinya Tuhan di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Who can be against us if God is with us? If God is on our side, if God is with us, who can be against us? Jadi kalau Tuhan ada bersama dengan kita, siapakah yang akan menjadi lawan kita? Siapakah yang akan datang melawan kita atau mau membinasakan kita? Siapakah yang akan melakukan semua itu? Di situ dikatakan oleh Rasul Paulus, ya, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan datang untuk melawan kita? Artinya, who can be against us if God is with us? Ya, jadi di situ di ayat yang ke-31 dikatakan Rasul Paulus bahwa ya, kita harus tetap percaya di dalam situasi apapun, ya, yang terjadi di dalam hidup kita. Kita harus percaya karena Tuhan ada di pihak kita. Kalau Tuhan ada di pihak kita, siapa yang akan menjadi lawan kita? Siapakah mereka itu yang akan menjadi lawan kita? Iblis, siapapun manusia, ya. Kalau Tuhan ada di pihak kita, artinya tidak ada yang bisa melawan kita. Amin. Luar biasa, puji Tuhan. Kita teruskan lagi ke ayat yang ke-32. Ayat 32, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, di situ dikatakan, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Ini bicara Bapa di surga yang tidak menyayangkan anaknya sendiri. Artinya Tuhan Yesus adalah anak Allah, satu-satunya anak Allah yang tunggal, yang diberikan oleh Bapa untuk kita. Jadi artinya di situ dikatakan di ayat yang ke-32, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, lalu Tetapi yang menyerahkan anaknya bagi kita semua. tetapi yang menyerahkan anaknya bagi kita semua, ya. Bapa di surga justru memberikan anaknya yang tunggal bagi kita semua, untuk kita semua, orang-orang berdosa, orang-orang durhaka yang tidak patut untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tetapi Bapa di surga sudah memberikan Tuhan Yesus, anaknya yang tunggal, untuk kita, bagi kita semua. Lalu teruskan lagi. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita? Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatunya kepada kita? Bersama-sama dengan Dia. Bersama-sama dengan Dia. Kita mau bacakan lagi. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita? Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatunya kepada kita? Bersama-sama dengan Dia. Bersama-sama dengan Dia. Jadi artinya, bagaimana mungkin Bapa di surga itu tidak mau memberikan kita segala sesuatu, yaitu kasih karunia, kasih anugerah, kemurahannya, belas kasihannya, kebaikannya, ya. Bagaimana mungkin Bapa di surga tidak mau memberikan semua itu kepada kita, ya, untuk maksudnya bersama Dia, untuk kita menikmati kebaikan Tuhan itu, kemurahannya, belas kasihannya bersama Dia, artinya bersama Tuhan Yesus. Jadi saudara, di situ sudah dikatakan ayat yang ke-32 bahwa Bapa yang sudah memberikan anaknya yang tunggal untuk kita, Dia tidak menyayangkan anaknya yang tunggal. Artinya bukan Bapa di surga tidak memperdulikan anaknya yang tunggal, tetapi Dia
mengasihi manusia. Dia tidak mau manusia binasa. Oleh sebab itu dia mau memberikan, mengorbankan anaknya yang tunggal. Ia tidak sampai ia tidak mengingat untuk membanding, maksudnya mempertimbangkan untuk memberikan anaknya yang tunggal untuk saudara dan saya orang-orang berdosa, sehingga Tuhan masih mau memberikan yang terbaik untuk saudara dan saya lewat anaknya yang tunggal, yaitu pengampunan dosa, ya, hidup keselamatan, hidup di dalam keselamatan, hidup yang kekal pada akhirnya nanti. Jadi saudara, di ayat yang ke-32 Rasul Paulus katakan, Rasul Paulus yang sudah mengalami ya kemurahan Tuhan, belas kasihan Tuhan lewat anaknya yang tunggal, sehingga Rasul Paulus dipakai oleh Tuhan sebagai hamba Allah yang luar biasa, karena dia sudah diberikan kasih anugerah oleh Bapa di surga, sehingga Rasul Paulus meresponi semua setiap panggilan Tuhan di dalam hidupnya sampai pada akhir hidupnya. Dia tetap setia kepada Tuhan. Jadi Rasul Paulus adalah seorang rasul yang sudah menjadi teladan bagi kita, sudah menjadi contoh bagi kita, ya saudara. Nah, kita meneruskan lagi ke ayat yang ke-33. Ayat 33. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Di situ dikatakan Allah yang membenarkan mereka. Allah yang membenarkan mereka, ya, di situ dikatakan. Siapakah yang akan menghukum mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Di situ dikatakan. Jadi di ayat yang ke-33 kita mau bacakan lagi. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Saudara, jadi di situ dikatakan, Rasul Paulus katakan, siapakah yang akan menggugat atau merusak orang-orang pilihan Allah? Di situ dikatakan, siapakah mereka yang akan menggugat atau merusak orang-orang pilihan Allah? Lalu Allah yang membenarkan mereka. Allah yang membenarkan mereka, artinya Tuhan yang akan membenarkan orang-orang pilihan Allah, ya, orang-orang yang sudah dipanggil dan dipilih oleh Allah untuk menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Siapakah yang akan menggugat mereka? Allah yang akan membenarkan mereka. Jadi Tuhan yang akan membela orang-orang pilihan Tuhan, ya. Nah, kita teruskan lagi. Siapakah yang akan menghukum mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Jadi di situ sudah dikatakan jelas, siapakah yang akan menggugat mereka? Allah yang akan membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Di situ dikatakan, siapakah mereka yang akan menghukum orang-orang pilihan Allah? Ya, Tuhan sudah menjadi pembela bagi orang-orang pilihan Allah, orang-orang yang sudah ditentukan oleh Tuhan untuk menjadi orang-orang pilihannya, untuk menjadi orang-orang yang dikehendakinya. Jadi siapakah yang akan menggugat mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Ya, Allah yang akan, Tuhan yang akan membela, artinya membenarkan mereka, membela mereka, orang-orang pilihan Tuhan. Lalu kita teruskan lagi. Ayat 34. Kristus Yesus di situ dikatakan, yang telah mati bahkan lebih lagi, yang telah mati bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, di situ dikatakan. Jadi Kristus Yesus, Tuhan Yesus yang telah mati bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, di situ dikatakan, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, di situ dikatakan, yang malah menjadi pembela bagi kita, yang malah menjadi pembela bagi kita, saudara. Jadi di ayat, coba kita bacakan lagi. Kristus Yesus yaitu Tuhan Yesus Kristus yang telah mati bahkan lebih lagi. Jadi Tuhan Yesus itu yang sudah melakukan perintah Bapa di surga. Dia sudah mati, dia sudah melakukan pekerjaan tugas yang begitu berat
yang diberikan kepada Tuhan Yesus oleh Bapa di surga. Artinya dia melakukan bahkan lebih lagi dari itu. Dikatakan ia mati. Bahkan lebih lagi yang telah bangkit. Oh, bahkan yang lebih lagi yang ia telah bangkit. Artinya dia telah mati dan dia bangkit. Yaitu Tuhan Yesus mati dan bangkit dari antara orang mati. Lalu yang juga duduk di sebelah kanan Allah. Yang juga duduk di sebelah kanan Allah. Yang malah menjadi pembela bagi kita. Yang malah menjadi pembela bagi kita. Jadi Tuhan Yesus itu sudah mati di situ, bahwa Yesus Kristus yang sudah mati, bahkan lebih lagi ia sudah bangkit. Di situ dikatakan Tuhan Yesus bukan cuma mati, tetapi dia bangkit. Ya, dia tidak mati seperti orang manusia biasa mati dan tidak bangkit, mesti menunggu pada nanti Tuhan kembali baru dibangkitkan. Ya, jadi ini Tuhan Yesus ini dia mati dan dia bangkit, saudara. Dia bukan cuma mati tinggal di situ, dia dibangkitkan kembali oleh Bapa di surga, ya, dari antara orang mati. Tuhan Yesus yang sudah menuruti setiap perintah Bapa di surga untuk menjadi korban bagi kita semua orang-orang durhaka, yang manusia berdosa seperti saudara dan saya. Tuhan Yesus itu sudah melakukan semua dengan baik. Tuhan Yesus sudah menyelesaikan semua itu dengan baik, ya. Jadi kita semua sudah sangat beruntung menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan dia duduk, ya, bukan cuma bangkit, dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Di situ dikatakan. Coba di bagian akhir tadi ayatnya yang ke bagian akhir, ya. Ia duduk di sebelah kanan Allah. Ia duduk di sebelah kanan Allah. Di situ dikatakan yang malah menjadi pembela kita. Yang malah menjadi pembela kita. Jadi Tuhan Yesus mati, bangkit, dan dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga, ya. Dan ia yang menjadi, bahkan ia menjadi pembela kita. Jadi Tuhan Yesus itu sudah menunaikan tugasnya, ya, dengan begitu luar biasa, dengan begitu mulia. Dan dia sendiri juga, di situ dikatakan Tuhan Yesus juga yang menjadi pembela kita. Jadi saudara ingat bahwa Rasul Paulus yang sudah mengalami kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan, ya, sehingga Rasul Paulus menuliskan kitab Roma ini untuk mengajarkan kepada kita semua bahwa kita semua juga boleh memperoleh anugerah Tuhan secara cuma-cuma, asal kita semua mau datang kepada Tuhan dan bertobat dan menerima keselamatan itu. Amin. Nah, kita teruskan lagi ke ayat yang ke-35. Ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Di situ dikatakan, siapakah mereka yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Jadi saudara, di situ di ayat yang ke-35 kita bacakan lagi. Siapa yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Di situ dikatakan, saudara, penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Jadi saudara, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus, ya. Di situ dikatakan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Apakah itu semua yang tadi sudah disebutkan? Ya, semua itu, penganiayaan, penindasan, pedang, segala kesulitan, penderitaan, apapun yang sudah dikatakan tadi, semua itu tidak akan memisahkan kita dari kasih Allah. Amin. Karena kita semua sudah dipenuhi dan kita semua sudah diteguhkan dan dikuduskan oleh kasih Kristus. Nah, kita teruskan lagi ke ayat yang berikut. Ayat 36. Seperti ada tertulis di situ dikatakan, oleh karena engkau ada dalam bahaya maut. Oleh karena engkau
kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami ada dalam bahaya maut di setiap hari. Sepanjang hari. Sepanjang hari. Jadi kita bacakan lagi ayat yang berikut. Seperti ada tertulis. Seperti ada tertulis di situ dikatakan ya. Oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Jadi Rasul Paulus katakan karena Tuhan Yesus, artinya karena nama Yesus, kita artinya Rasul Paulus mengalami dia ada dalam bahaya di sepanjang hari. Ya, terus kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Di situ dikatakan, jadi kita artinya orang-orang yang sudah ada di dalam Kristus Yesus, kita semua akan mengalami hal-hal ini yang apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus lewat ayat-ayat ini, bahwa kita semua ada dalam bahaya hanya karena memegang nama Kristus, nama Yesus Kristus, yaitu Tuhan kita, Juru Selamat, Sang Juru Selamat kita. Kita semua ada dalam bahaya sepanjang hari, artinya di sepanjang waktu, di setiap waktu, ya. Bahkan kita semua sudah dianggap seperti domba sembelihan, di situ dikatakan ya. Saudara tahu domba sembelihan artinya domba itu sudah bisa digiring kapan saja, anytime digiring domba-domba itu untuk disembelih ya. Oleh sebab itu kita semua sudah berada di masa-masa itu, yaitu kita semua harus menghadapi semua yang sudah difirmankan oleh Tuhan lewat Rasul Paulus. Nah, kita teruskan lagi ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Kita lebih daripada orang-orang pemenang. Artinya orang-orang yang menang. Kita lebih daripada orang-orang yang menang. Lalu oleh Dia yang telah mengasihi kita. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Jadi kita semua sudah, di situ dikatakan kita semua lebih dari orang-orang yang menang. Artinya kita semua lebih dari pemenang. Ya, kita boleh melewati semua itu, kita boleh melalui setiap penderitaan, setiap penyiksaan, kehidupan yang tidak menyenangkan. Kita semua boleh melewati semua itu. Artinya kita semua adalah orang-orang yang menang. Artinya kita adalah orang-orang pemenang. Di situ dikatakan karena kita boleh melewati semua itu. Ya, semua itu juga karena Tuhan yang menyertai kita, sehingga kita semua boleh melewati semua itu. Lalu 38, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, bahwa baik maut maupun hidup, di situ baik malaikat-malaikat, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang, maupun yang akan datang, ayat 39, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas, maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita, dari kasih Allah, yang ada dalam Kristus Yesus, dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, kita bacakan lagi dari ayat yang ke-38. Ayat 38. Sebab aku yakin, Rasul Paulus katakan, bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat, maupun pemerintah, baik yang ada sekarang, maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas, maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita, dari kasih Allah, yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi saudara, di situ sudah dikatakan jelas, ya, semua itu di situ dikatakan tidak akan memisahkan kita dari kasih Allah.
yaitu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi saudara, kita maksudnya hidup bagaimanapun kita alami, yaitu kehidupan dalam penderitaan, kehidupan dalam kesulitan, ya, apapun hidup yang kita alami itu semua tidak akan memisahkan kita dari kasih Allah. Rasul Paulus katakan dia sudah mengalami semua itu, dan dia katakan semua itu tidak akan memisahkan dia dari kasih Allah. Artinya semua itu tidak akan memisahkan kita dari kasih Allah, yaitu kasih Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi saudara, kita belajar sama-sama pada hari ini bagaimana Rasul Paulus yang sudah taat dan setia kepada Tuhan sampai mati. Dia begitu setia kepada Tuhan. Dia mengajarkan kita semua lewat kitab Roma yang dituliskan oleh Rasul Paulus, bahwa kita semua dapat melewati semua itu bersama Tuhan di saat kita mau taat, di saat kita mau setia kepada Tuhan. Kita semua sanggup untuk melewati semua itu. Ya, maksudnya Rasul Paulus, kita semua adalah orang-orang pemenang di saat kita mau taat dan setia kepada Tuhan untuk menjalani setiap perintah-perintah Tuhan di dalam hidup kita. Karena semua yang kita alami itu tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Kasih Allah menyertai kita di sepanjang hidup kita. Kasih Allah itu tetap menyertai kita. Jadi kita tidak dapat dipisahkan oleh kasih Allah, ya. Maut apapun, segala kehidupan yang rusak apapun tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah, ya. Apapun penderitaan itu, kita tidak dapat dipisahkan oleh kasih Allah, karena kita mau setia kepada Tuhan. Kita mau tetap menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan setia kepada Tuhan. Di dalam situasi apapun, kita tetap mau mengasihi Tuhan kita dengan sepenuh hati, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap pengetahuan kita. Semua kita mau setia kepada Tuhan, karena itulah yang dikehendaki Bapa di surga. Kita harus taat dan setia di saat kita semua sudah menerima keselamatan dari Tuhan lewat anaknya yang tunggal. Kita semua tetap mau menjalani apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita selama kita semua masih ada di muka bumi ini. Jadi saudara, ingat, kasih Tuhan itu selalu menyertai kita. Jadi tidak ada sesuatu apapun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah, karena Tuhan yang selalu menyertai kita. Dia yang selalu memelihara kita, menjaga kita, melindungi kita, dan Tuhan yang selalu menolong kita di dalam situasi apapun yang kita hadapi. Karena Tuhan mengerti, Dia tahu kita akan mengalami setiap penderitaan, setiap aniaya, setiap hidup yang tidak menyenangkan. Selama kita masih ada di muka bumi ini, kita akan mengalami semua itu, karena Tuhan sudah melalui semua itu. Selama Tuhan ada di muka bumi ini, Tuhan juga sudah mengalami semua itu. Ya, kehidupan yang tidak menyenangkan, kehidupan yang tidak kita ingini, Tuhan juga sudah mengalami semua itu. Dan Rasul Paulus pun mengalami semua itu. Oleh sebab itu saudara dan saya harus tetap ingat bahwa Tuhan sangat mengasihi saudara dan saya. Dia mau saudara dan saya tetap ada bersama dengan Dia, tetap setia, karena Tuhan tidak mau ada manusia yang binasa. Jadi saudara, kita belajar kitab Roma pada hari ini, masih di dalam kitab Roma pasal 8. Jadi biarlah saudara dan saya boleh memahami dengan benar apa yang sudah diajarkan oleh Rasul Paulus kepada saudara dan saya, apa yang Tuhan Yesus sudah mengajarkan kita pada hari ini lewat kebenaran firman-Nya, bahwa
saudara dan saya harus tetap ingat, kita harus tetap setia kepada Tuhan, setia mengasihi Tuhan, hidup di dalam kebenaran firman-Nya, hidup sesuai dengan kebenaran firman-Nya, hidup untuk menyenangkan hati Tuhan, hidup untuk menjadi teladan bagi semua orang, hidup untuk membawa orang untuk datang kepada Tuhan, untuk menerima keselamatan, hidup untuk menjadi contoh, hidup untuk menjadi anak-anak Tuhan yang membawa terang Tuhan yang ajaib. Terang Tuhan yang ajaib itu artinya bukan kita harus tersenyum terus-menerus. Membawa terang Tuhan yang ajaib artinya saudara dan saya harus hidup sesuai dengan kebenaran firman-Nya. Kita semua harus hidup kudus, hidup di dalam pertobatan dan hidup kudus dan hidup di dalam kebenaran firman-Nya. Itulah yang Tuhan maksudkan, hidup sebagai anak-anak terang, hidup sebagai terang dan garam dunia. Kita harus memberi teladan dari kehidupan kita. Sikap dan karakter kita harus menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kita. Artinya kita harus tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan ada bersama dengan kita karena Dia tahu kita akan mengalami semua itu. Oleh sebab itu Tuhan katakan, aku akan menyertai engkau sampai pada akhir zaman. Jadi Tuhan tahu kita semua akan mengalami kehidupan yang tidak menyenangkan selama kita masih ada di muka bumi ini. Biarlah saudara dan saya boleh memahami dengan benar apa yang dimaksudkan oleh Tuhan lewat hamba-Nya Rasul Paulus. Saudara dan saya harus tetap setia mengasihi Tuhan dan setia mengasihi Tuhan sampai Ia kembali. Amin. Puji Tuhan. Luar biasa kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Saya juga sangat diberkati oleh firman Tuhan pada hari ini. Biarlah saudara dan saya boleh diberkati oleh firman Tuhan pada hari ini, karena Tuhan yang sudah bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Nya. Amin. Saya sudah selesai berbicara. Biarlah Tuhan yang terus, Roh Kudus yang terus memimpin kita dan menolong kita. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. 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 Kita akan berdoa untuk setiap pokok doa kita. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa kami yang di surga, terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini yang sudah disampaikan. Biarlah Tuhan yang meteraikan kebenaran firman-Mu, karena Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami boleh belajar dan boleh diajar oleh Tuhan. Pada hari ini Bapa, kami masih diberikan kesempatan, waktu dan kesempatan oleh Tuhan untuk kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Akan tiba waktunya bahwa kami tidak akan dapat kesempatan lagi untuk mendengarkan firman-Mu, karena firman Tuhan akan diangkat dari muka bumi ini kalau tiba waktunya Tuhan kembali. Ya, jadi Roh Kudus sudah akan diangkat, jadi firman tidak dapat kami dengar lagi. Oleh sebab itu Bapa, kami sangat mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan, karena Tuhan masih memberikan kami waktu dan kesempatan untuk boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu, untuk boleh belajar dan diajar oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Bapa. Meteraikanlah kebenaran firman-Mu pada hari ini. Biarlah Tuhan yang terus mengajar kami, Tuhan yang terus memimpin kami, dan Tuhan yang terus menolong kami untuk tetap berjalan menurut kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk hari yang indah pada hari ini Bapa. Kami sangat mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan
pemeliharaan Tuhan, penjagaan-Mu dan perlindungan-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan setiap pokok doa kami. Tuhan Maha Tahu dan Tuhanlah yang akan menjawab menurut kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh keluarga kami, baik yang sakit dan yang sehat. Biarlah Tuhan yang membawa mereka untuk bertobat, agar mereka boleh diselamatkan dan disembuhkan dari segala sakit penyakit mereka. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Praise God, haleluya. Puji Tuhan. Kita sudah sampai kepada akhir kebaktian mission pada hari ini. Puji Tuhan. Kita akan angkat pujian. Kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya. Kami Tuhan, Engkau ajaib, Engkau luar biasa. Engkau Tuhan yang berkuasa di atas segala-galanya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terimalah berkat Tuhan, kasih Allah Bapa, dan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali untuk membawa kita semua hidup di rumah Bapa yang kekal untuk selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Sampai berjumpa pada waktu-waktu yang akan datang. Stay blessed, stay safe, and stay strong. God bless us all. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.